Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sabbit lisani wahdi qalbi waj'al hawana taba'an lima ja'a bihi rabbika wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ma'al jannah wa a'udzu bika min kita baca Fatihah sekali, mudah-mudahan dengan berkah Fatihah kita semua bersama keluarga oleh Allah terus diberikan sehat, zahiran wa batinan, diberikan sehat lahir dan batin, serta bermohon kepada Allah Subhanahu kita semua dijaga, dilindungi, diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam musibah, bala, bencana, penyakit, dikabulkan hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia, hajat akhirat, ala hati dunia, as-salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'rufu Fadilatul Sayyid Salim bin Sumail Al-Hadrami rahimahullah ta'ala wa ta'ala muslimin wa amadana bi asrarihi wa anwarihi bidzalalain. Faslun syurutul jum'ati sittatu. Utawi piro-piro syarat Jumat sittatu niku artinya ada 6 hal yang menjadi syarat Jumat. Pertama, antakuna kulluha fi waqti zuhur. Antakuna harus ada kulluha apa semua Jumat fi waqti zuhur
duhur. Dapat 1 rakaat waktu duhur telah selesai. Dapat 1 rakaat waktu duhur selesai, maka disempurnakan menjadi sholat duhur. Ya ulang, dapat 1 rakaat waktu duhur habis, masuk asar, maka disempurnakan menjadi sholat duhur. Juga orang-orang yang tidak sholat Jumat tak nututi, jangan Jumat sendirian, tidak boleh. Nanti pas sholat Jumat sendirian. Sholat Jumat itu harus berjamaah, harus ada khutbah. Jadi misalkan tidak nututi Jumat sampai rumah, Jumatan telah selesai, maka sholat duhur al-ba'arakatin billahi ta'ala biasa. Harus terjadi di waktu duhur pertama. Wa kedua, wa an tuqama fi khiffatil balad, harus ditegakkan Jumat fi khiffatil balad, dalam satu kampung. Dulu Pak, dulu satu kampung masjid tidak cukup, maka boleh mendirikan Jumat kedua. Nah ini masjid Tauhid sebelah sini adalah kita. Nah ya, Masjid Tauhid jemaahnya cukup lebih dari 40 orang. Sana pun lebih dari 40 boleh. Tapi kalau kurang, seandainya jadi 1 cukup, tidak boleh mendirikan Jumat yang lain. Jadi begitu. Atau situasi tidak aman. Kalau berada di Tauhid semua, situasi tidak aman, terjadi geger, ada ketemu 2 kelompok yang bisa maulah misalkan, itu bisa mendirikan Jumat yang lain. Wa antu sholat jemaatan. Nah ini Pak, yang ketiga syaratnya wa antu sholat jemaatan, harus sholat Jumat itu jemaatan secara berjemaah, secara berjemaah. Wa'lam anna iqamatal jum'ati la tatawaqqafu ala idnil imam aw na'ibihi. Al-Taman. Pendapat yang pertama, pendapat yang kuat, Jumat itu mendirikannya tidak harus dengan izin imam, presiden atau wakilnya, Kementerian Agama, KUA. Tidak perlu izin itu. Pendapat yang kuat. Khilafan di Abi Hanifah. Beda pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah harus ada izin.
Jadi kalau mau mendirikan Jumat harus ada izin dari KUA. Wa Syafi'i wal ashab annahu yundabu istidanuhu. Pendapat sebagian ulama Syafi'i ayat sunnah saja, maka baiknya izin Pak. Khasyatal fitnati, karena takut ada fitnah, wa khurujan min khilaf, dan keluar dari khilaf ulama. Abu Hanifah wajib. Amma ta'adduduha wala budda fihi min al-idni li'annahu mahallu ijtihadin. Kalau situasinya tidak jauh, maka yang kedua Masjid Tauhid dengan yang kedua sebelah lebih dulu mana Pak? Dulu sini. Yang kedua itu harus izin. Aman ta'adduduha, kalau berbilangan lebih dari satu, maka yang kedua dan seterusnya itu harus izin kawas tempat. Harus berjemaah di rakaat yang pertama. Mulai dari rakaat yang pertama. Terus kalau kita tidak nutup Pak, sudah masuk rakaat yang kedua, tambah satu. Terus kalau tidak nutupi rakaat sama sekali, sampai masjid imam sudah tahiyat, sampai masjid imam sudah tahiyat, sholat zuhur tetap berjemaah. Sholat fardhu Jumat, niatnya Jumat. Sholat fardhu Jumat, rakaatain lillahi ta'ala, mohon ikut sholat. Begitu imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan 2 rakaat tapi menjadi 4. Saya ulang, bapak-bapak paham ini masalah sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu kalau hanya nutupi 1 rakaat, maka ditambah 1 setelah imam salam. Nutupi rakaat itu hitungannya sama dengan sholat berjemaah yang lain. Nutupi tumakninah rukuknya imam. Imam baca Fatihah di rakaat yang kedua, ikuti. Imam baca surat, ikuti. Imam rukuk, tumakninahnya rukuk, sampai Allahu Akbar langsung ruku, nutupi. Tapi kalau selepas ruku sudah tidak nutupi Pak. Jadi kalau nutupi 1 rakaat itu tambah 1 rakaat. Kalau tidak nutupi sama sekali, setelah ruku dan setelahnya sampai masjid imam tahiyat, sampai masjid imam sudah sami Allahu liman hamidah, sholat niatan yang Jumat, tapi hitungan rakaatnya 4 seperti zuhur. Zuhur assalamualaikum imam, sampai sholat 4 rakaat zuhur. Ya, tapi benda ini yang biasa dari rumah
Waduh, belum sholat ini. Wis tak sholat aja, nggak berangkat. Nggak berangkat, atau di jalan sampai mau dekat masjid, imam surat tahiyat, pulang Pak. Pulang. Allah. Biasanya sampai masjid belakang, pulang duluan Pak. Assalamualaikum, tidak wilitan, langsung pulang. Tidak apa-apa. Cuman kata ulama, kata di sini, orang yang tidak wilitan habis sholat termasuk Jumat, membuat jarak dengan Allah, menjauh dari Allah. Biasanya tauhid baca Fatihah ya Imam. Itu kalau hadisnya 7 Pak. Fatihah 7, Qul-hu 7, Qul a'udzu birabbil falaq 7, Qul a'udzu birabbin nas 7. Hadisnya itu sampai Surabaya dirubah menjadi 3. Fatihah 3, Qul 3. Kenapa? Alasannya sesuai. Alasannya bukan hadis, kelamaan. Sebenarnya 7 Pak. 7. Fatihah 7. Orang yang membaca 7, Fatihah 7, Qul-hu 7, Alhamdulillah falaq 7, Qul a'udzu birabbin nas 7, sehabis sholat Jumat qabla ayat rijluhu, sebelum kakinya berubah seperti tahiyat itu, hadis itu tidak berubah. Tahiyatul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Fatihah 7, Qul 7, Al-Rabbil Falaq 7, Al-Rabbil Nas 7. Itu kata Nabi diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Luar biasa. Caranya Pak Tamir, tulis di sini. Kalau tidak ditulis, imam baca 3. Baca 3. Iya, baca 3. Rapat dulu, tulis. Bagi imam dan khatib dimohon untuk membaca Fatihah 7 kali, Qul-hu 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Itu hadis itu. Terus biasa bebas itu baca. Subhanallah biasa 33. Agak lama Pak. Bukan lama, agak lama. Bukan lama, agak lama, setengah jam lah. Ya, habis itu ayat kursi. Habis itu biasa subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 3 itu. Dan berdoa. Habis berdoa, ini konsepnya Imam Abdul Wahab Asy'ari, cuma jarang Surabaya ini. Di kitab ini Pak, di kitab ini selalu halaman. Ilahi la astulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Orang yang habis sholat Jumat membaca itu ada yang 3 kali, ada yang 5, ada yang 7. Kata Imam Abdul Wahab Asy'ari, min kibaril auliya, matinya husnul khotimah. Baca itu, ilahi la sulul ahla wala aqwa ala nalil jahim. Qablita wa tawbul qulubi
oleh 5, 7, tulis dapatkan oleh panitia masjid. Habis berdoa membaca ilah-ilah tulis jalan 5 kali salat Jumat. Di hari Jumat itu kata ulama, selain kiamat ada yang dirahasiakan, di antaranya oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah sa'atul istijabah fi yaumil Jum'ah. Ada 5 selain kiamat menjadi hak prerogatif milik Allah. 5. 1, selain kiamat, Lailatul Qadar, haknya Allah. Tidak ada yang tahu, hanya Allah. Kapan turunnya? Cuma turun Ramadan tanggal 1 bisa, di tengah bisa, di akhir bisa. Yang kedua, Al-Wali, orang wali. Tidak ada yang tahu siapa yang wali di antara kita. Artinya menjadi kekasih Allah, bukan orang bisa terbang itu, bukan yang pintar sulap, bukan yang rambutnya panjang, Pak. Wali itu maksudnya kekasih Allah, dikasihi oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Kenapa dirahasiakan? Biar antara kita tidak saling merendahkan, saling menghina. Artinya timbul saling hormat menghormati. Karena kalau kita saling benci, takut yang kita benci ini walinya Allah. Kalau benci itu sama dengan benci kepada Allah, itu alasannya. Yang ketiga, sa'atul istijabah fi yaumil Jum'ah, waktu mustajab di hari Jumat. Inilah hari Allah. Pokok sehari habis subuh sampai maghrib ada waktu istijabah itu. Kapan? Haknya Allah. Cuman ulama memberikan prediksi, ada yang waktu duha, ada yang waktunya khotib, duduk di antara 2 khutbah. Biasanya berdoa itu kalau khotib duduk, pada khutbah pertama duduk. Di antara khutbah pertama dan kedua khotib duduk itu, orang kan berdoa biasanya. Orang biasanya ikut-ikutan Pak itu. Cuma ikut-ikutan. Kenapa Pak berdoa? Tidak tahu, orang doa ya doa. Itu sa'atul istijabah fi yaumil Jum'ah. Ada waktu mustajab di hari Jumat. Haknya Allah ini. Kapan? Cuman ulama punya prediksi. Prediksinya ada di khotib duduk di antara 2 khutbah. Khotib duduk, kayaknya para jemaah ada yang angkat tangan dulu. Ya bisa kadang kelihatan ini tidak tahu alasannya pandai. Itu alasannya ada waktu mustajab. Ada hadisnya semua. Ada ulama mengatakan waktu asar, habis sholat asar, waktu mustajab di hari Jumat. Itu rahasia Allah. Yang keempat, al-mautu, ajal. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang kelima, selain kiamat, yang kelima kata ulama, syarikul hayy, jodoh. Jodoh kita tidak tahu. Ada yang jodohnya jauh, orang Aceh, orang jauh, jodohnya jauh. Kadang merantau kemana, tidak tahu jodohnya di sana.
haknya Allah. Kalau bukan Allah, kata Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-Quran, jodoh itu wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan jodoh itu. Manusia berjodoh-jodoh. Kalau bukan kekuasaan Allah mah sulit diterima akal. Kita kalau masih bujang, yang laki ini berandai-andai punya istri cantik, mapan segala hal. Si cewek sama, kalau sedang menghayal itu, ya jodohnya yang ganteng lah, suaminya ganteng, maju, macam-macam itu. Tapi kenyataannya, ya seperti itu semua. Ada yang lakinya ganteng, istrinya jelek lah. Ada sebaliknya, perempuannya cantik luar biasa, jodohnya jelek, suaminya jelek ya. Banyak itu, banyak. Ini wa min ayati, itu Allah itu. Satu. Yang kedua, orang punya anak itu butuh biaya ya, butuh tenaga ya, capek Pak merawat anak itu. Mulai dari lahir sampai sekolah, sampai kuliah itu selesai. Capek iya, biayanya iya. Tapi moro-moro ada yang minta Pak anak kita. Yang minta. Hanya pisang berapa yang bilangan itu? Pisang mas kawin cuma berapa itu? Katakanlah 1 juta. Dikasih anak kita itu. Kok mau Pak? Padahal capeknya luar biasa merawat anak itu mulai lahir sampai selesai sekolah. Kadang dulunya jauh kok yang minta itu, tapi kok mau dikasih Pak? Itu wa min ayatihi, kekuasaan Allah itu. Kalau tidak boleh. Wah ini anak saya dilawan setengah mati ini kok moro-moro diminta ini. Tak boleh. Jadi itu 5 hal yang menjadi rahasia Allah selain kiamat. Harus berjemaah. Wa ayyakunu arba'ina ahraran dhukuran, mustawdinin balighina mustawdinin, harus terdiri dari 40 orang minimal. Harus 40 orang ahroron yang merdeka Pak, seperti kita biasa ini. Sekarang perbudakan sudah habis sudah. Dulu masih manusia diperjualbelikan. Masih ada budak, ada hamba sahaya. Sekarang tidak. Harus 40 orang yang merdeka, yang dhukuron, laki-laki. Perempuan boleh sholat Jumat, boleh, tapi tidak bisa menjadi pelengkap. Saya ulang, ibu-ibu boleh sholat Jumat. Jadi misalkan sholat Jumat, sediakan tempat nyawa. Boleh, tidak usah sholat duhur. Sholat Jumat boleh perempuan, cuman tidak boleh jadi pelengkap.
misalkan laki-lakinya kurang dari 40, ibu-ibu tidak boleh jadi pelengkap itu, pelengkap. Misalkan cuma 30, kurang 10 orang. Oh, tambah ibu-ibu, tidak boleh. Tidak boleh. Cuman sholat Jumatnya sah. Tidak perlu sholat zuhur begitu. Tapi tidak umum sini, Pak. Ada sebagian kampung itu perempuannya sholat Jumat. Perempuannya sholat Jumat. Tidak usah kaget, karena hukumnya boleh perempuan ikut sholat Jumat, tapi tidak bisa jadi pelengkap. Misalkan bapak-bapak kurang dari 40, dilengkapi dengan ibu-ibu untuk mencapai 40 tidak boleh. Cuman sah, cuman tidak umum. Balighinah, harus balik, Pak. Laki-laki yang 40 itu harus sama-sama balik. Anak kecil tidak bisa jadi pelengkap. Anak masih kecil belum balik, ini tidak bisa jadi pelengkap lagi. Nah, ini seperti ini. Ini anaknya siapa ini? Nah, ini. Nah, SD kelas berapa itu? Hah? Kelas 5. Belum balik mungkin itu. Belum balik. Tidak bisa jadi pelengkap, Pak. Tapi boleh, sholat Jumat boleh. Mustautinin, 40 orang itu harus mustautinin. Apa mustautinin? Bukan pendatang baru, bukan pendatang baru. Barunya berapa? Di bawah 3 hari. Jadi ada orang baru datang ke tauhid, bukan musafir. Orang dari mana? Orang jauh juga dari Jakarta. Nyampe tauhid cuma sehari, jadi malam datangnya, Pak. Itu dihitung musafir masih. Musafir itu masih dihitung selama 3 hari 3 malam. Minggu, Senin, Selasa, Rabu sudah mustautin namanya. Sudah bukan musafir. Kalau mustautin itu bisa menjadi pelengkap. Ini hitungannya kurang, Pak, 40. Ada pendatang baru, ada musafir, tidak bisa. Jadi musafir itu boleh tidak sholat Jumat, boleh, bukan wajib, boleh tidak sholat Jumat kalau musafir. Tapi kalau dihelah, Pak, dihelah, direkayasa, tetap dosa. Contoh, sudah jam 10 pagi, sampai lihat musafir, musafir saja lah. Musafir itu hitungannya kan 90 kilo. Sini Jombang berapa kilo, Pak? Mana drivernya ini? Oh iya, 50. 90 kilo. Surabaya mana yang saya tidak tahu itu. Seukuran itu sudah jam 10. Musafir sajalah. Keluar dari Surabaya. Keluar kalau ke selatan. Bungur itu mana? Bungur Hasim. Sidoarjo. Sampai situ sudah musafir sudah. Jam 10. Pada situ mampir saja dikira sambil kopi apa sampai sholat Jumat. Biar tak sholat Jumat, Pak. Biar tak sholat Jumat. Ini boleh, cuma tetap dosa. Kalau direkayasa seperti itu, ini asli, harus asli. Jadi berjalan mulai dari malamnya musafir, dari habis subuh sudah musafir.
tapi berdosa. Seorang sudah talak tiga, itu yang boleh kembali setelah selesai iddahnya, bisa istrinya kawin dengan orang lain, kemudian lama ketemu lagi, Pak. Memang aslinya seperti itu alur ceritanya. Kemudian kembali lagi, boleh itu. Boleh. Ini tidak janjian, Pak. Istri saya itu sudah lepas iddah, saya cerai tiga supaya halal, ente kawinin, ente nikah dengan itu. Balik itu semalam saja sampai cerai, ada transaksi. Wah, bayar berapa saya ini? Jadi bayar, Pak. Dibayar itu. Hanya semalam dicerai. Itu hukumnya boleh, hukumnya sah, tapi berdosa. Itu namanya merekayasa hukum, merekayasa hukum. Tidak boleh. Haram. Berapa, Pak? 100.000. Haram. Kalau 5 juta, kalau 10 juta, aduh, sebentar saya cari kitabkan dulu, mencari dalilnya dulu. Kalau 100.000 kencang, Pak. Haram ini, haram. Ustaz, kalau 10 juta, Ustaz, nah ini tak cari dulu keterangannya, cari dulu. Allah. Berikutnya Allah tasbiqoha wa la tuqalilaha jum'atun fi tilkal balad. Wa ayyataqaddamaha khutbatan. Kalau sekiranya dalam satu kampung itu ada 2 Jumat, dalam satu kampung ada 2 Jumat, yang tidak sah satunya itu, maka hukumnya yang mendahului itu yang sah, yang didahului tidak sah. Saya ulang, dalam satu kampung ada 2 Jumatan yang hitungannya tidak boleh, Pak, tidak boleh. Ini maksa, mendirikan Jumat. Sebab sholat Jumat itu tidak harus di masjid, di rumah boleh, di lapangan boleh, di mana saja boleh. Ya sini masjid. Kalau di mall itu, tempat parkir itu, saya imamnya di apa itu, Pak? Di Jalan Insinyur Soekarno itu ada mall situ, Subuh. Itu Jumatannya itu di lantai bawah. Saya imamnya cuma sekali, Pak. Takut Pak, gempa nyenyek saya. Imamnya di subuh, sholat Jumat. Ternyata diantar oleh satpam itu di lantai bawah. Apa ini, Pak? Tempat parkir, Pak Ustaz. Oh, tempat parkir. Jadi sementara di lokasi untuk sholat Jumat. Masjid Masalatum itu sampai sekarang. Kalau di subuh sudah. Tidak khusyuk saya itu subuh. Gempa nyenyek saya, Pak. Rompoi itu. Kalau di Masalatum masih ada. Masalatum itu tempat parkir juga.
Cuman ada masjidnya kecil, ditambah tempat parkir itu dikasih terop, bongkar pasang teropnya ini di situ. Jadi kalau dalam satu kampung ada 2 Jumatan yang salah satunya tidak sah, itu kalau didahului Pak, yang mendahului sah, yang kedua tidak sah. Maka hukumnya harus ada izin memang. Imam Abu Hanifah harus ada izin. Tidak boleh mendahului bersama ataupun tidak boleh. Maka kalau mau Jumatan diatur, di sini Jumatan dulu, selesai Jumat keduanya. Gitu. Wa ayyataqaddamaha khutbatani. Khutbahnya juga tidak boleh saling mendahului. Kalau hitungannya tidak sah salah satunya, Pak. Kalau hitungannya tidak sah. Kalau sama-sama sah boleh. Sini sholat Jumat. Masjid apa ini sebelah ini? Hah? Wah. Boleh Pak. Sini 40 lebih. 100 ada Pak Langit. 100 ada Jumatnya sini. Lebih. Oh tambah. Oke tuh. Jatuh sana juga ya. Pokok kalau mengkhawatirkan tidak boleh mendirikan Jumat itu. Kalau jemaahnya kurang dari 40 tidak boleh. Yang 40 itu laki-laki, merdeka, balik, mustautin, bukan musafir. Yang 40 orang itu. Allah, orang yang tidak sholat Jumat kata Nabi sampai 3 kali berturut-turut dihitung munafik. Orang yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tidak ada uzur, dihitung munafik. 1, 2, sholat Jumat itu adalah hijjul fuqara wal masakin. Pahalanya seperti pahala haji bagi yang fakir dan yang miskin, yang tidak bisa haji dan umrah itu. Sholat Jumat saja. Sholat Jumat adalah hajinya orang fakir dan orang miskin. Artinya pahalanya seperti pahala haji. Kemudian yang ketiga ada dalam hadis itu, kalau tidak sibuk di rumah, jam 10 berangkat. Jam 10 itu berangkat. Kalau tidak sibuk, saya kasih embel-embel yang tidak sibuk. Soalnya macam-macam, ada yang memang sibuk ada. Jadi kalau tidak sibuk, jam 10 itu sudah di masjid. Masjidnya sudah bagus ini. Bagus. Dan kipasnya, karpetnya coba ini. Jadi jam 10 berangkat sudah. Ada hadis begini, kalau pas sholat Jumat di pintu luar itu pintunya berapa sih Pak? 1, 2, terus ibu-ibu itu ada 1, 2, 1, 3 berarti. Di 3 pintu masjid itu ada malaikat. Nyatet Pak. Ustaz Wawan jam 10. Pak Muadzin itu 9:30. Dicatat ke mereka itu. Buku catatan itu ditutup ketika imam masuk masjid. Sudah naik mimbar, itu ditutup catatannya. Artinya kita ini kalau hari Jumat nama kita disetor ke Allah oleh malaikat.
dilaporkan. Ada catatannya. Kalau bisa jam 10 itu minimal. Maka syukur kalau hari Jumat bagi yang tidak sibuk, yang sudah rombongan-rombongan pensiun ini, yang sudah rombongan-rombongan pensiun, dari pagi sudah di masjid, Pak. Dari pagi. Dari pagi. Saya kalau berangkat khutbah itu berangkat awal, sering berangkat awal. Sering mengurus masjid itu kalah dengan saya. Nyampe masjid, masjidnya masih dikunci. Masjidnya masih dikunci. Bro, mana Pak? Kadang ibu-ibu datang. Ada apa Pak Ustaz? Cari pengurusnya, ini mana kok belum dibuka ini? Oh iya Pak Ustaz, masih di pasar kadang. Masih di pasar belum dibuka. Saya dari rumah berangkat jam 10. Jam 10 itu berangkat. Jadi sini buka jam berapa Kamil? Hah? Jam 11. Waduh. Buka terus lama masjidnya. Masjidnya juga open house. Open house. Masjid dikunci itu masih banyak. Masjid dikunci banyak. Tidak bisa jemaah sholat duha. Masjid dekat Karangmenjangan itu dikunci itu. Tak bisa sholat Tuhan. Kecuali sudah mau sholat, adzan dibuka. Mari sholat dikunci lagi, Pak. Kalau tidak dikunci hilang neknya ini. Oh, hukumnya boleh tidak? Jadi masalah kan? Ada jumatannya. Pak Ustaz, masjidnya itu dikunci, Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh mengunci masjid dengan alasan keamanan, Pak. Cuman kalau bisa masjid itu membayar orang untuk menjaga masjid, masjid dijaga, jangan dikunci. Kalau masjid bisa membayar orang untuk menjaga masjid, sebaiknya masjid tidak dikunci 24 jam. Seperti masjid saya itu di rumah, 24 jam tidak dikunci. Kenapa? Ada penjaganya di situ. Dibayar. Ada yang jaga. Kalau masjid dekat Suramadu 24 jam. Ada banyak. Jadi banyak ceritanya tentang masjid ini. Ada yang masjid dikunci, ada yang masjid dikunci kalau malam, siang dibuka, tapi kalau malam dikunci. Habis ini tidak aku yakin dikunci di Noyo itu. Katanya tidak bisa Pak Ustaz sholat tahajud di masjid ini. Kenapa? Karena masjidnya dikunci. Kalau malam dikunci adanya. Kalau siang buka. Ada masjid dikunci siang malam. Siang malam itu. Jadi ceritanya macam-macam. Allah mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Iya. Dulu ya ada sekarang. Apakah ibu-ibu kalau sholat zuhur itu kan tidak sholat Jumat di masjid. Iya. Itu harus menunggu selesai orang turun dari masjid. Udah. Pertama. Ya. Yang kedua, untuk niat itu kan ada niatnya apa? Sholat sunat, qobla Jumat, atau qobla zuhur. Iya. Dan ba'da Jumat atau ba'da zuhur. Iya. Itu ibu-ibu. Satu. Kapan ibu-ibu sholat zuhur di rumah? Apakah nunggu bapak-bapak pulang? Gitu. Tidak. Begitu berkumandang adzan Jumat, disusah di rumah sholat zuhur. Satu. Kemudian kalau niat yang sholat di masjid, niatnya bapak-bapak apa ibu-ibu? Hah? Niatnya bapak-bapak sunnah qobliyah itu apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Yang niatnya qobla Jumat. Niat sholat qobla Jumat 2 rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Boleh digabung kalau khotib sudah di mimbar. Langsung itu tahiyatul masjid, saya niat tahiyatul masjid dan qobla zuhur 2 rakaat lillahi ta'ala. Jadi tahiyatul masjidnya digabung.
digabung. Kalau khotib sudah di atas mimbar. Kalau belum ya ada masjid, ada masjid qobla zuhur, ada acan itu Pak. Sebab beda-beda. Nahdlatul Ulama adanya 2 kali. Sementara ada kelompok yang sebelah itu adanya sekali. Ya, saya ustadznya ini nunggu situasi sebab ustadznya gaduh-gaduh Pak. Gaduh-gaduh. Kalau pas Imam ini Nahdlatul Ulama ya adanya 2 kali. Ada yang nggak pakai adzan itu langsung habis pengumuman monggo ustadz masuk. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh duduk baru adzan. Adzannya adzan sekali. Contoh masjid antaranya Masjid Pelni. Sama saya ngeri juga kalau Masjid Pelni. Lantai 8, lantai 9 gitu. Iya Pak. Waduh. Ini kalau bagaimana ini kalau jatuh ini? Kayak lift gitu. Tingkat 9 di Pahlawan itu. Adzan sekali banyak. Itu. Jadi sama-sama boleh. Yang adzan sekali boleh, yang adzan 2 kali boleh. Yang terpenting sholat Jumat. Yang salah itu yang gak sholat Jumat. Yang tidak sama. Iya. Sekali lagi Pak, jangan tambah lagi Pak. Menyangkut masalah keabsahan Pak. Iya. Ada satu kampung mendirikan 2 Jumatan. Itu yang pakai kalau misalnya di sini kan beda kampung. Iya. Kalau si memakan itu, karena kalau ada juga saling bersautan. Boleh tidak apa-apa. Kalau hitungannya hitungan sama-sama sah, artinya di atas 40 jemaahnya hitungannya sama-sama sah, boleh. Cuman ada semacam masjid Pak. Saya oleh takmirnya dipanggil pertama itu. Tak usah saya bilang masjidnya di mana, cuma dekat dengan masjid ini. Tak jauh dengan masjid At-Tauhid, tak jauh. Ustaz, sampean itu nanti kalau khutbah saya minta mic-nya dekatkan. Saya tidak tahu alasannya itu. Mic-nya itu pakai mic 2, kita kok kenceng. Wow, kenceng. Mari sholat Jumat baru dijelaskan oleh Pak. Sebab begini Pak Ustaz. Masjid ini dulu masjid 1. Habis itu ada masjid sebelah ini. Masjid sempalan dari masjid ini. Kita perang suara Pak Ustaz. Sebab kalau tidak kenceng khotibnya, yang dari sana itu masuk ke sini Pak Ustaz. Jemaahnya jadi tidak khusyuk, mikir-mikir, oh sana sudah selesai, sini belum. Jadi kalau imam di situ, mic-nya harus dekat, kenceng. Yang kedua harus cepat itu. Jangan sampai kalah Ustaz dengan sebentar itu. Jadi kalau khutbah sebentar itu, waduh ini ada Ustaz didikte. Ada tarawih kemarin, tarawih, musola itu bukan masjid. Musola itu cuma musola tua. Di sebelahnya ada masjid, masjidnya masjid baru. Sholat tarawihnya balapan betul itu. Kemudian usul itu. Kalau boleh usul Pak Ustaz, bagaimana kalau tarawihnya tidak usah baca sholawat? Oh jangan Pak, baca sholawat Pak. Mendingan kalau tidak baca sholawat, tidak usah sholat, tidak apa-apa Pak. Atau kita potong jadi 8 rakaat aja, udah lupa biasa tiap malam 20 rakaat. Akhirnya saya imam. Anda bisa ngimam cepat-cepat. Yang biasa saja Pak, makmum saja. Makmum nanti kalau dia tidak apa-apa. Betulan Pak. Panas betul. Cuma balapan sama jemaah. Apa? Sebelah dekat Pak. Cuma nyebrang gang Pak. Cuma musolanya musola. Allah cukup amin ya. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana fa'ala bima 'allamtana
Rabbi alimna lana yanfa'una Rabbi faqina wa faqihanana Rabbana barik lana fi dinina subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya Pak. Dua Pak. Iya. Kenapa? Malam. Orang-orang sampai malam. Malam ke sana Pak. Susah itu. Ah, nggih. Biasa persiapan. Iya. Turun alhamdulillah. Turun patut. Luar kota dangu kan. Nunggu ini sih, Mbak. Oh, mah 2 minggu betul. Iya. 2 mingguan gak ketok. Nunggu ini baik. Pada si Pak Irhas kalau ini. Oke. Sik Pak, sik di anu, golek wong itu angel. Oh, baik. Nunggu ini sih, Mbak. Nggih, anu dadi gerang. Pun jangan cuma sing nunggu biasanya kan adik terus enak ngancam. Emang sih, Mbak. 2 minggu full. Sekitar 2 minggu nanti Pak Tri ini. Wah iki anak. Dusi nyewoke, Pak. Oh, insyaallah. Emang sudah Tak kira tingkatannya iki anak